kita kan gini, bicara mikroorganisme di dalam tanah, ada pengurangan nggak pada saat kita melakukan pemupukan dengan kimia? Pengurangan tuh kayak gimana? Nah, pengurangan mikroorganisme Nah, yang ada di dalam tanah itu. Sebenarnya kalau pemupukannya kimia, itu sistemnya tuh dia nggak ngebunuh. Enggak. Jadi karena pupuk kimia itu kan isinya apa sih sebenarnya ion. Jadi dia tuh garam, terus kalau larut pecah ionnya. Ion inilah yang ditangkap sama si akar tanaman kan sebenarnya. Jadi dia tuh nggak ngebunuh, tapi dia ngebunuh pelan-pelan. Karena si tanaman itu tadi udah nggak butuh, jadi tanaman tuh pinter bang. Dia tuh nggak akan mengeluarkan energi yang sia-sia. Jadi ketika dia udah dapet makanannya, dia tuh nggak akan ngeluarin eksudatnya sebanyak dia ngeluarin ketika dia tuh butuh dari organisme itu. Jadi dia nggak ngebunuh langsung kayak ngeracunin gitu, enggak. Ya, artinya kita juga nggak perlu, maksudnya gini, kita nggak terlalu idealis dengan betul, bisa, boleh gitu kan, boleh. Maksudnya gimana caranya kita nyuruh petani itu haram gitu, ada MUI-nya nggak akan bisa. Jadi maksudnya memang secara pelan-pelan nanti, maksudnya ketika kita ngomongin ke petani itu kita ngomongin bukti, bukan ngomongin halal haram, nggak akan bisa bang. Terus tadi yang lereng, yaitu memang kita juga gencarkan ke petani, maksudnya dikasih logika-logika yang masuk akal gitu. Memang petani seluruh Indonesia tuh lebih takut tetangganya, omongan mulut tetangganya daripada lahannya rusak. Itu tuh real. Mau dimanapun, abang saya ke Sulawesi kemarin tuh sama aja. Jadi nggak ada ceritanya. Jadi mereka lebih suka nggak dibilang malas daripada mereka tuh dinyinyirin tetangga karena itunya berumput. Jadi memang real di sini juga. Kadang-kadang iseng aja petani itu datang ya, terus ngejekin kebun Eka berumput ini katanya, orang-orang PT pemalas gitu kan. Itu tuh emang real orang-orang sini tuh. Maksudnya petani itu emang real. Jadi nggak masalah gitu. Nah makanya kalau di kita itu cover crop itu kalau bisa yang ada nilai ekonomis. Makanya kita mau masukin serai wangi misalnya, atau nilam. Jadi sesuatu yang dia tuh punya nilai ekonomis, yang dia punya fungsi ekologi juga gitu. Jadi emang kita yang harus ngakalin orang-orang yang ngasih taunya ini, yang harus ngakalin gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya udah. Agroforestry ini kan salah satu juga cara kita buat mengakali ekonomi petani nggak kolaps, tapi ekologinya tuh masih masuk gitu dengan cara diverse kan. Nah itu yang sebenarnya sedang kita lakukan bersama. Ya yang tadi sih sebenarnya lebih tepatnya yang tadi kan saya tadi nanya nih, nanti siang gitu. Oh iya ya bener, ini nih. Iya makanya itu lah. Terus kedua, kenapa nggak maju-maju gitu ya? Iya. Nggak kejawab pertanyaannya. Iya makanya. Terus yang kedua, apakah misalkan nanti di petani itu begini, kalau misalkan dialih fungsikan, maksudnya gini, kimianya itu di atas spray, di bawah untuk kompos, itu gimana menurut? Gimana? Jadi kita untuk pemupukan kan sebenarnya kan kalau kompos tuh yang seperti Bang Jul bilang tadi kan nggak sepenuhnya full pupuk. Yes. Kan kita mau ngidupin mikroba segala macam, kita mikroorganisme. Nah, apakah kalau kita ngasih ke petani itu kan selama ini kan di orang tuh tetap aja di bawah pupuknya ya Bang ya. Gimana kalau misalkan nanti ini saya cuma nanya aja, menurut saran Abang seperti apa gitu ya Bang ya. Kalau misalkan kimianya di atas, organiknya di bawah gitu, kira-kira. Di atas tuh di daun maksudnya. Spray ya. Oh itu cocok itu. Buat cair ya gitu. Iya, cair semua aja. Ya bisa aja, tergantung kan, itu kan tadi petaninya mau apa sebenarnya. Kalaupun dia ngasih kimianya juga itu ya nggak apa-apa, nanti dibisikin tuh tolong kurangin Bang gitu. Nah jadi gunanya apa? Karena kadang kimia tuh nggak ada gunanya ketika dia itu butuhnya tuh kayak logam berat kayak PB atau MN, itu tuh nggak akan bisa diserap
sama tanaman karena dia tuh harus bentuk kelat dulu. Oh, iya. Nah, kelat itu harus itu tuh biasanya terjadi ketika bahan organik di itunya tuh cukup, di tanahnya tuh cukup. Jadi kadang-kadang memang kekurangan mikronutrisi itu karena kekurangan bahan organik dan mikroorganisme yang ngeraciknya Ya. sebenarnya. Kalau penggunaan herbisidanya itu Nah, itu, terhadap nah itu. mikroorganisme nggak itu? Nah, itu jangan kalau bisa. Oke. Udah, kalau itu haram itu. Itu udah haram ya. Itu makanya haram kita itu. tahu, ya. Kalau dia ngomong pupuk kimia saya masih Masih oke, fair masih ya. oke, Tapi ketika karena udah bicara herbisida, kalau dia herbisida ya itu tuh bahkan bukan untuk cuma rumput, mikroorganisme, kita pun bisa kena karena mereka iya karena kuat dan dia tuh nggak terurai gitu sebenarnya. Jadi kita jangan jauh-jauh ngomongin sayang rumputnya, bukan rumputnya yang sayang, nyawa kita. iya, sebenarnya ya. Jadi kalau sida-sidaan itu ya kalau bisa maksudnya kalau bisa ditekan seminimal mungkin. Kalau mungkin pupuk kalau dia belum percaya minimal dia pakai pupuknya dikurangin atau dia pakai pupuknya masih full juga nggak apa-apa asal duitnya banyak. Ya karena kan tapi kan jadi apa ya? Maksudnya itu jadi kita paksa dia menggunakan pupuk kompos juga masih kalau dia masih pakai herbisida ya percuma juga toh. Enggak Apa? juga Enggak juga ya, apa gimana? Ya Jadi mending dia pakai herbisida tapi pakai kompos daripada daripada enggak sama sekali. Oke, jadi masih ada Herbisida tetap jalan ya. Ya oke. jangan sih sebenarnya mah emang ya pendekatannya harus pelan-pelan dan pendekatannya harus logis ke petani itu mereka bisa ngerti. Nah itu. Jadi nanti ya paling dari kenyataan yang ada di petani itu diangkat. Misalnya yang udah pasti itu biasanya lahan petani itu pasti akan nurun kualitasnya dari waktu ke waktu. Itu tuh hampir di semua petani itu pasti ngeluhnya gitu. Biasanya dia membandingkan ketika dia buka dari lahan hutan, nah itu kentara kelihatannya. Itu pasti kentara. Nah, padahal faktanya ketika kita memperbaiki tanah, apa yang kita lakukan coba? Kalau misalnya gini nih, ada lahan bekas tambang. Memperbaiki tanah lahan bekas tambang tuh gimana coba cara kita? Netralin pH-nya dulu. Ya, netralin pH, terus nah tumbuhin tumbuhan kan? Jadi nggak masuk logikanya ketika kita menanam tapi tanah kita tuh makin decline, itu tuh nggak masuk logikanya kalau di alam tuh. Karena ketika kita memperbaiki tanah sebenarnya kita tuh harus menanam, nggak ada cara lain selain memperbaiki tanah tuh. Dengan cara lain selain menanam tuh nggak ada sebenarnya. Jadi harusnya yang kita angkat itu adalah nih tanah bapak kayak gini nih, karena ya kayak gitu jadi harus dilihatkan dengan real di depan mereka apa yang menjadi masalah yang pengen kita angkat sebenarnya dengan pelan-pelan. Jadi jangan disindir juga, wah itu makin lari petani biasanya. Biasanya sih ya dengan pendekatan lah. Kalau sebelum tidur petani mau di ngobrol. Iya bang. Jadi gini, ada yang menarik ini Pak Jul ya dari pembicaraan di awal tadi kata Pak Jul bahwa kalau kita melakukan pengolahan tanah itu kan akan merusak tanah, ya kan? Tadi di awal Pak Jul bilang seperti itu ya. Tapi kebanyakan yang terjadi di petani, tanah itu kalau tanpa diolah dia justru akan kesuburannya semakin menurun. Itu yang terjadi, real yang terjadi seperti itu, terutama untuk petani-petani sayur ya. Dia pasti akan setelah selesai panen dia akan diolah dahulu dengan mungkin dibajak, dilakukan rotari dan macam-macam, baru nanti akan ditanam kembali supaya subur, kan seperti itu ya. Nah, di sini kan sepertinya agak bertolak belakang ya. Iya, tidak ada titik temunya. Dari yang disampaikan Pak Jul tadi dengan implementasi yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, nah mohon pencerahannya seperti apa seperti itu. Nah, jadi itu nggak salah 100% karena gini. Jadi yang saya bilang tadi itu tuh berlaku untuk tanaman dengan suksesi awal. Jadi itu tuh tetap berlaku
Jadi kenapa dibajak, kenapa harus digemburin, misalnya kayak kita nanam sayur, karena si kita tuh, jadi kita memisahkan dulu permasalahan kita menanam apa sebenarnya. Kan misalnya kayak kita ngomongin di sini, itu kita nanam tanaman keras, lada, agroforestry, kopi, kakao, itu semakin tidak diganggu, itu si jamur beneficialnya itu akan semakin bagus pertumbuhannya, karena jamur itu sensitif terhadap gangguan apapun. Nah, ketika kita ngomongin sayur itu ada di tahap awal ini mereka tuh, dan tanah terganggu itu masih oke untuk si sayur itu. Paling masalahnya kalau di sayur itu ketika dia diganggu tanahnya cepet habis nutrisinya, jadi harus dikasih terus. Jadi memang untuk sebagian tanaman kita nggak bisa generalisir juga. Cuma mostly ketika kita ngomongin tanaman tahunan, tanaman yang, jadi ketika kita ngomongin tanah yang sehat, kita lagi ngomongin tanah sehat dalam jangka panjang. Itu tadi. Ya kalau kita nanam sayur, sebenarnya sayur tuh ya ada di tanah-tanah yang kayak gini nih. Kan sayur tuh kayak semak gitu kan dia. Kayak gulma lah. Nah itu makanya nyambung. Makanya ketika kita ngomongin kesehatan tanah itu ya di sana nyambungnya. Kenapa nggak cocok nih di lapangan? Ya cocok-cocok aja sebenarnya, karena itu tadi yang kita tanam sayur masalahnya. Tanah kayak jalan ini nih. Terus dikasih sayur di sana. Ya mana lah bisa. Nah itu. Kalau di situ di hutan tanamnya kates, Pak. Kates. Jadi sayurnya bisa kita ambil dari kates. Betul. Nah, jadi gitu kan. nah kadang-kadang gini juga. Kita kadang-kadang kan tanah yang paling bagus tuh mana? Abis hutan gitu kan, kayak gitu kan biasanya kan. Tanah paling bagus tuh kan standar kita tuh hutan sebenarnya. Karena yang terjadi kan seperti ini. Kalau untuk perkebunan terutama untuk petani ya, nah itu kan dia budidayanya di kopi ya. Biasanya untuk memperbaiki struktur tanah yang ada di situ, dia akan bikin lubang angin nanti di situ. Ya kan, dibikin lubang mungkin 100 kali 40, kedalaman 40, dan itu biasanya akan diisi dengan kompos resah dan macam-macam. Ya, itu cocok untuk mengembalikan kesuburan tanah yang ada di kebun. Yang dilakukan banyak petani akan seperti itu. Jadi pas musim hujan, di situ adalah sebagai tempat penampung air juga. Ya. Terus juga nanti untuk menampung daun-daun yang ada di sekitar itu biasanya akan dibersihkan, dimasukkan ke situ. Lubang angin dan itu akan menjadi sumber unsur hara untuk tanaman juga. Itu terjadi di banyak petani seperti itu. Kalau untuk yang sudah masuk ke level lebih ke mendekati hutan. Ya itu udah bagus, maksudnya itu udah mendekati apa yang pengen. Saya yang tidak mik tadi, kalau seandainya dibajak, tanah kan akan rusak. Itu makanya di awal saya tanyakan seperti itu. Ya, yang bajak tanah tuh untuk apa dulu sebenarnya? Ya, jadi kalau itu masih, kalau kita mending tuh udah Lampung tuh paling mending daripada di sini tuh. Ngapa? Ya memang si orang di sini tidak terbiasa dengan agroforestry. Kalau di Lampung tuh yang kayak cerita Paisan ya memang udah memang tanaman hutan gitu. Ketika diratain ya bersih sebenarnya. Gitu. Ya. Iya harus. Soalnya mau masuk YouTube, Bang. Oh gitu. Ya. Bang, ini mau bertanya sedikit gitu. Bang Jul setuju nggak kalau pemberian pupuk kimia itu adalah kegiatan memberikan nutrisi ke tanaman, bukan ke tanah gitu ya? Yes. Karena anggapan kita di petani bahwa memberikan pupuk kimia itu adalah untuk ke tanaman ya. Mungkin kan edukasinya adalah ke tanahnya gitu ya. Ke tanamannya, bukan ke tanahnya gitu. Yes. Karena anggapan di petani itu memberikan kimia itu sudah include ya sama tanah sama tanaman. Bang Jul setuju nggak itu? Gimana? Tadi kalau yang dia ngasihnya ke tanaman saya setuju lah. Ke tanaman ya. Artinya kalau dianggapan di petani itu memberikan kimia itu sudah sama tanah dengan tanaman gitu. Bahwa pupuk kimia itu ngasih tanah sama makanan juga. Iya, kayak gitu. Oke. Itu nggak setuju saya. Jadi setuju ya? Ya. Jadi pertanyaannya apa, Bang? Ya sudah itu. Oh, itu aja. Oke. Terus Bang, satu lagi nih.
Kita kan ada apa namanya di semua budidaya gitu ya. Tidak harus pakai percepatan tadi yang saya bilang tadi, secara organik itu kan cenderung lebih lama gitu ya. Betul, betul. Ya kan? Betul, betul. Terus juga kita juga dilihat juga ke produksi juga. Betul. Nah, kita juga ada demplot kita itu yang secara organik dengan kimia organik gitu. Yang tahun ini keok yang organik gitu dari segi buah gitu ya. Nah, mungkin menurut Bang Jul kira-kira gitu? Kalau kita misalnya memberlakukan itu apa namanya secara organik di petani, apakah itu nanti dia kontras gitu? Karena nanti kan dia ke produksinya gitu ya. Ya. Sedangkan petani kan nggak mau ngelihat tadi secara itu lebih lama gitu ya, tapi pinginnya cepat gitu tadi. Ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya dipadukan kimia organik, kayak mana itu menurut Bang Jul? Ya, jadi kalau menurut saya nih ya tentang organik dulu, jadi itu tuh satu set pemikiran yang harus memang kita kayak percaya percaya jamu sama obat gitu Bang. Nggak ada yang bisa maksa orang untuk minum jamu dan nggak ada juga yang maksa orang untuk bisa minum obat. Jadi kayak itu tuh memang sebuah satu keyakinan juga, dan itu tuh merembet kemana-mana ke misalnya nggak ada hubungannya kadang-kadang sama pertaniannya sendiri, kayak kesehatan, kayak lebih ke menghargai alam, kayak lebih ke ketenangan. Jadi kadang-kadang tuh hal-hal drive-nya tuh bukan di produksi, karena kalau produksi, kita ngomongin produksi ya memang diakuin, maksudnya kadang-kadang karena kan nggak ini nih, dia tuh butuh waktu untuk menumbuhkan si organisme yang hilang tadi, dan itu tuh orang nggak sabar gitu di sana tuh kan. Makanya misalnya kayak syarat organik SNI aja nih ya, yang level paling rendah di Indonesia itu minimal 2 tahun didiamkan dengan produk-produk organik. Itu siapa yang mau tahan gitu coba kalau petani beneran? Nggak ada. Makanya harga produk-produk organik itu di pasaran mahal karena syarat itu tadi. Nah, jadi maksud saya ketika kita ngomongin membandingkan organik dengan non organik, itu jangan bandingkan produksinya, tapi misalnya nih bandingkan jangka waktu dia, umurnya misalnya, atau bandingkan misalnya kesehatan tanahnya misalnya. Jadi hal-hal yang memang di luar produksi, atau bandingkan tingkat nutrisi dan kesehatan si hasil. Jadi kadang-kadang memang ya kalau kita ngomongin organik ya apa ya, kayak dilema gitu sebenarnya. Cuma nanti bandingkan dengan ketika dia sudah jauh, sudah lama, dan dia itu nggak ada energi lagi kita untuk mupuk, nggak ada energi lagi. Misalnya perbandingan misalnya irigasinya, itu yang harusnya kita kedepankan kalau kita sebagai, atau misalnya kayak gini, nggak ada genangan air, nggak ada lagi permasalahan apa ya masalah misalnya kayak Phytophthora tadi itu kita udah tekan gitu. Jadi hal-hal yang memang jadi masalah di pertanian konvensional gitu. Nah itu yang harus, kadang-kadang kan petani cuma ngelihatnya tuh kacamata kuda gitu. Misalnya kayak kita udah menyelesaikan permasalahan di kematian mendadak dari Phytophthora nih. Itu kan masalah awalnya mereka tuh. Terus tiba-tiba mereka dengan tidak adilnya ngomong, lah ini si produktivitasnya rendah banget. Padahal kan permasalahan awal kita itu bukan produktivitas, tapi kematian mendadaknya mereka. Yang itu jauh lebih tidak produktif sebenarnya. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi hal-hal kalau kita ngomongin organik nih, kita memang agak kesulitan menjawab pertanyaan kayak Bang siapa itu? Bang Rijal tadi gitu. Jadi untuk kompos udah, nah bahan bakunya. Jadi kita tuh ngelihat dari perbandingan C atau N sebenarnya kalau untuk kompos tuh. Jadi gini, konsep kompos itu adalah dia itu kan kalau bahannya itu banyak C-nya, banyak karbonnya, itu tuh dia sulit terurai. Nah, tapi kalau dia banyak N-nya,
itu tuh dia sangat cepat terurai. Nah, kita tuh pengen mengurai semua bahan organik, makanya kita campur. Nah, biasanya kalau di kita itu bahan tinggi organiknya itu paling sekitar 30%. Jadi bisa milih dari bahan-bahan ini. Nanti itu untuk di-mix sama coklatannya. Nah, coklatan tuh kayak misalnya sesuatu yang banyak selulosa dan lignin, kayak misalnya cacahan batang, daun kering, terus jerami misalnya, itu kardus ya, benar. Kardus tuh C-nya tinggi. Nah, si tinggi nitrogen tuh pokoknya yang bentuknya hijau, agak lembab, atau nah, itu tinggi tuh, atau darah, dia banyak protein. Sapi lah ya. Sapi lah. Bebas lah sebenarnya. Nah, hubungannya apa? Nah, ini juga bahan ini itu tuh berpengaruh di nanti itu ketika kita mau bikin kompos untuk apa? Untuk sayuran kah? Atau untuk tanaman keras kah? Jadi kalau tanaman keras itu kita pakai dengan apa namanya? Si bahan baku coklatan yang lebih banyak. N-nya lebih banyak. Karena selulosa dan lignin itu bukan hanya ya, dominan bisa dihancurkan atau didekomposisi itu oleh jamur. Nah, jamur itu dibutuhkan oleh si tanaman berkayu keras biasanya. Jadi kita main di komposisi sebenarnya ketika kita bikin kompos itu. Pembuatan komposnya ya cari intinya sih lahan yang agak rata, agak teduh. Terus ya udah. Nah, ini untuk menghindari dia terlalu banyak, biasanya kalau kita di bawahnya itu coklatan dulu yang disebarin. Jadi ketika dia ke bawah, airnya itu bisa kebuang, ngalir. Terus ya ini ya ditumpuk-tumpuk aja kayak kita biasa bikin kompos. Nah, tumpukannya itu, tiap tumpukan itu kasih air, karena ketika kita bikin kompos, organisme itu bisa aktif ketika dia itu ada cukup kelembabannya. Jadi itu udah harus dipastikan dia itu lembab ya. Nah, terus juga si tumpukan ini kalau bisa itu di atas 1,2 atau 1, di atas semeter atau semeter setengah lah. Range itulah intinya. Agar apa? Agar dia tuh panasnya cukup. Jadi ketika dia terlalu tipis, panas yang dihasilkan kompos itu hilang di atmosfer. Nah, panas itu digunain untuk membunuh si patogen. Jadi pastiin si komposnya itu kalau bisa lebih tinggi dari semeter lah. Jadi kalau misalnya bahannya sedikit, ya udah dikumpulin gitu. Yang penting tinggi, digunduk. Nah, kayak kita tuh kan semeter, 2 atau semeter itu lebih pasti, atau semeter setengah. Nah, monitoringnya gimana? Monitoringnya itu tadi temperatur. Jadi dicolok ke bagian tengahnya. Kalau dia udah nyampe 70 derajat 3 hari, balik. Kalau dia nyampe 60 derajat di 5 sampai 7 hari, balik. Karena kalau nggak dibalik, dia jadi anaerob kondisinya di dalam situ. Habis oksigen yang dipakai buat nah dibalik intinya bagian luar ini bagian dalam ini dia keluar. Bagian luar yang belum panas dia ke dalam. Nah, terus kelembaban. Nah, cek berkala kelembaban si kompos itu kalau bisa dia 50% moisture. Cara taunya ambil komposnya terus kita genggam. Nah, di sela-sela jari ini nanti keluar 1 sampai 2 tetes. Nah, itu udah 50%. Kalau dia lebih dari itu, netesnya banyak, itu lebih misalnya. Kalau nggak keluar udah sekuat tenaga kita genggam, berarti kurang airnya, tinggal ditambah gitu.
Terus, nah apa ciri-ciri kompos yang matang? Kompos matang tuh sebenarnya pertama dia udah nggak ada bentuk asalnya lagi. Kalau dia ranting dia udah nggak bentuk ranting, kalau dia daun dia nggak bentuk daun lagi, kalau dia kotoran dia nggak berbentuk kotoran lagi. Terus baunya tuh segar. Jadi kalau baunya busuk itu komposnya nggak jadi atau komposnya anaerob. Terus suhunya tuh udah sama dengan suhu atmosfer. Terus warnanya coklat gelap, pH tuh netral. Jadi pH tuh biasanya range kompos itu 6,8 sampai 7,3. Terus mikroorganismenya tuh lengkap, lihatnya di mikroskop biasanya. Nah, kita biasanya dicek terus dilihat mikroorganisme apa yang kurang ditambah gitu. Terus, nah ini waktu pemberian kan Abang nanya ini tadi ya juga ya. Nah, waktu pemberian yang tepat itu adalah setelah panen atau dekat waktu tanam. Jadi misalnya seminggu sebelum kita tanam ya, atau saat tanaman udah ada, jadi kayak pengomposan rutin gitu. Nah, jangan kasih kompos di musim panas panjang terus nggak ada tanamannya. Atau ya jadi mati si inokulannya. Jadi kayak yang tinggal itu ya setengah bagian pupuknya itu tadi yang sedikit itu. Jadi atau saat tanah gundul nggak ada apa-apa nih, misalnya di tanah jalan ini nih, terus kita kasih kompos ya udah wassalam itu, nggak kompos lagi namanya itu, kempis. Terus oh ini udah. Nah, standar SNI kompos. Nah, sebenarnya kompos ini kan ada standarnya nih SNI. Ada si kandungan C-nya, terus fosfor, CNK rasio. Nah, yang kita sebenarnya harus perhatikan dari kompos itu adalah si pertama, nah ini nih E. coli sama salmonella harus nggak ada tuh. Sebenarnya nah, iya. E. coli ya, E. coli. Terus sebenarnya yang kita waspadai dari kompos itu sebenarnya adalah pertama logam beratnya. Jadi kalau kita karena dapat sumbernya kita tahu dari mana, kita nggak perlu ngecek lagi logam berat. Biasanya tuh yang nggak jelas komposnya dari mana sumbernya, itu yang perlu kita waspadai adalah si logam berat pertama, atau antibiotik tuh, karena jadi nggak sinkron, kita mau memperbanyak organisme tapi pakai sesuatu yang antibiotik, kan aneh tuh. Terus patogen tadi kayak E. coli. Nah, terus proses yang tidak standar gitu, suhunya nggak dapet, kelembabannya nggak dapet. Nah, terus kompos yang nggak matang. Jadi ketika nggak matang itu masalahnya ketika dikasih ke tanaman, karena dia proses pengomposan di sana dan proses pengomposan itu mengeluarkan panas, nanti si ininya yang kena, si akarnya yang kena gitu. Jadi pengomposan yang tidak matang tuh itu yang ini. Nah, paling gitu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.